Halo. Kembali lagi di Bro Ngobrol. Akhirnya kaosnya bisa dipakai. Ya, ini kita tepat habis selesai nonton Shin Ultraman. Godzilla. Ya, tadinya Godzilla terus diubah. Gitu. Soalnya kan di awal ya. itu kan cing ada Shin Godzilla-nya. Shin Godzilla. Nah, ini hari Rabu ya, Day Rabu. One ya. Yang nonton nggak banyak, jadi kalian kami 7. satu studio tuh 7 orang aja gitu. Dan ini juga apa ya? Ya expected lah. Ya expected, tapi informasi juga buat teman-teman, nonton lah ke bioskop biar filmnya agak panjang gitu. Untungnya besok nggak jadi tayang Sri Asih. Ya, betul sekali. Jadi kemungkinan filmnya mungkin masih bisa sampai Minggu lah ya. Jumat paling nggak. Ya paling Jadi nggak masih bisa ya. Kalau ada kesempatan buat nonton bioskop segera. Karena saya yakin banget film ini nggak akan laku. Karena ya kemarin lah udah dibilang di konten Godzilla kan. Film ini tuh kalau suka banget, kalau enggak banget. Akan terjadi banyak kebingungan kalau nggak suka. Atau maksudnya ini kenapa gini sih? Ini kok kayak gini? Dan aku sama Mas Bagas sukanya itu karena 2 alasan yang berbeda. Oke, betul. Nanti kita kesana. Nanti ya. Nah, seperti yang kalian tahu kalau kalian nonton konten kami beberapa konten yang lalu tentang Shin Godzilla, itu kami kalau nggak salah menyebutkan bahwa Hideaki Anno tuh mengembalikan kitohnya Godzilla dan Ultraman ke originalnya seperti apa. Jadi kalau kita intended-nya kalau dapet teknologi yang mumpuni, betul, intended ya. Betul. Kalau Godzilla itu Mas Bagas bilangnya itu beneran kaiju yang makhluk aja. Bukan CGI itu ya. Oh iya Sweet. Kalau ini CGI. Iya. Betul. Monsternya pun CGI. Monsternya CGI semua. Aliennya CGI banget. CGI semua. Ya kalau aku pribadi bilang CGI-nya bagus atau nggak bagus ya kalau bandingannya sama Hollywood mungkin ya kita tahu lah seperti apa. Tapi nggak di situ poinnya, nggak di situ. Ini tuh CGI yang oleh Hideaki Anno memang secara proper ditujukan emang untuk film ini. Jadi fine aja. Fine. Semuanya fine, nggak mengganggu. Nggak mengganggu banget kok. Kalau kalian bilang, ada yang bilang mungkin kok pertarungannya kaku segala macam, ya kalian nonton yang tahun 66. Ya kayak gitu juga gitu. Sama aja. Jadi ini persis teman-teman. Hal-hal kejadian-kejadiannya tuh sama dengan yang tahun 1966 karena aku fans Ultraman Showa ya. Ultraman Showa namanya aja yang beda ya. Nama-nama karakternya tuh berbeda karena Hayata udah banyak dipakai juga kan. Maksudnya muncul di beberapa Ultraman generasi baru kan si pemeran Hayatanya itu. Jadi ini memang hal yang berbeda tapi di luar itu kejadiannya sama persis. Bahkan endingnya sama persis. Zetonnya memang hal yang berbeda tapi fungsinya sama sih. Aku kan nggak nonton Ultraman original, nonton, ya, tapi nggak sampai tamat dan sepotong gitu. Yang sama itu kan mungkin adegan-adegannya ya, tapi core ceritanya itu agak tidak anak-anakan apa istilahnya. Kalau dulu kan intended for children, kalau sekarang itu intended for kita yang dulu nonton. Betul. Jadi agar kita itu lebih bisa memahami secara komprehensif gimana toh kalau ada makhluk luar angkasa jatuh ke bumi itu reaksi bagaimana kalau Godzilla itu bagaimana reaksi kalau ada kaiju. Ini tuh reaksi kalau ada Ultraman. Ya ini masih birokrat banget. Masih sama khasnya Anno. Aku tuh sukanya pasukan pelindung buminya SSSP. Itu tuh petugas beneran orang kantoran. Bukan pasukan tempur ya. Jadi nggak punya seragam sendiri, nggak punya pesawat gitu. Cuman posisinya mereka di tentara-tentara Jepang itu advisor, penasehat karena mereka yang penasehat teknis. Betul, karena mereka yang ngerti tenaga ahli. Staf presiden. KSP. Mereka yang ngerti kaiju ini tuh nature-nya seperti apa, tubuhnya seperti apa. Tapi begitu berhadapan dengan extraterrestrial being, angkat tangan. Beneran, nggak bisa. Dan ya ini bener dalam artian kita tuh kita manusia kalau dihadapkan pada makhluk yang unknown, tidak bisa diapa-apain. Ya kita nggak punya pilihan selain bergantung kepada yang ngerti. Dalam tanda kutip Tuhan. Iya betul. Kami. Ya, dia tadi nyebutnya kan. Dewa lah. Iya. Nah, kalau masih berhadapan dengan makhluk yang ada di bumi nih, kaiju nih,
sampai titik tertentu kita akan punya countermeasure-nya. Ya. Nuklir kena dan lain sebagainya. Karena materinya masih sama, segala macam Tapi ya. kalau udah yang bukan dari tempat kita dan diperlihatkan seberapa omnipoten mereka, ya udah sih. Kalau ada yang protes, kok pada menyerahkan ke Ultraman? Ya intinya memang itu. Memang di situ gitu. Intinya memang menyerahkan diri kepada Ultraman itu. Menariknya teman-teman, ini tuh lebih kerasa kalau kalian nonton yang sebelumnya Ultraman, yaitu Ultra Q. Itu tayangan serialnya Subraya juga. Jauh sekali. Yang itu masih hitam putih, masih belum berwarna. Ultra Q ini tuh lebih mendekati Ultra Q. Karena Ultra Q itu isinya 4 saintis yang kerjanya meneliti kaiju-kaiju. Ada ekstraterestrialnya juga. Jadi memang nggak ada tembak-tembakannya, nggak ada, ya ada tentara, ada segala macam. Tapi memang persis kayak tadi, Riz. Jadi Hideaki Anno tuh menempatkan orang-orang dari Ultra Q, saintis dari Ultra Q di dimensi SSP. di SSP. Maksudnya dulu di Ultra Q belum ada SSP. Salah satu 2 dari karakter yang timnya di Ultra Q itu kan main lagi di Ultraman. Si kaptennya sama si ceweknya itu main lagi di SSP Ultraman gitu. Nah, ini kemudian dibawa sama Anno. Dan menariknya adalah Anno tuh dengan cerdas memasukkan unsur Ultraman yang baru pertama kali, spoiler ya, ini pasti spoiler, tapi nggak mengganggu cerita. Ultraman yang pertama kali muncul di bumi, Shin Ultraman, itu warnanya kan hitam, abu-abu dan perak. Abu-abu dan perak. Nah, itu adalah warna Ultraman yang memang muncul di episode-episode awal Ultraman 66, karena pada saat itu di Jepang itu nggak semuanya punya televisi berwarna. Kalau tahun 66-nya di Amerika Serikat, artinya tahun yang sama dengan Batman and Robin-nya Adam West, itu berwarna semua. Tapi di Jepang pada saat itu belum color TV. Iya. Sehingga warnanya masih abu-abu dan hitam Homage-nya putih. kuat banget. Kuat banget di situ. Dan alasan kenapa ya color timernya dihilangin itu kan juga betul. Seperti jadi kalau kekuatannya energinya hilang itu warnanya memudar. Kalau konsep aslinya memang warna tubuhnya Ultraman itu kelap-kelip warna merah, tapi kelihatannya agak norak juga sih. Ya, norak. Memudar aja. Ya, memudar warnanya sehingga energinya emang kita tahu bahwa energinya nggak lagi full. Hal ini tuh menarik buatku karena aku pertama ngapain sih digituin dan lain sebagainya ya. Tapi kemudian ini kan attention of detail ya yang bagus. Iya. Ketika adegan pamungkas, ya, ketika Ultraman tuh dalam tanda kutip lari dari black hole tuh, itu kan warnanya tuh merah, black hole-nya itu kan hitam putih. Iya, sehingga dia ada point of interest kita. Lama-lama hilang. Iya. Lama-lama memudar. Nah, itu berarti kan betapa dia itu harus sekuat tenaga lari dari black hole. Iya. Gitu. Iya. Sampai tenaganya habis. Nah, tenaga habis diindikasikan sama warna yang memudar. Itu tuh aku suka banget sih adegan itu. Kemudian Anno, kalau buat aku pribadi ya teman-teman, sekali lagi karena aku sangat suka Ultraman Showa. Nggak hanya Ultraman pertama, tapi sepanjang Showa. Jadi Anno tuh menggunakan hampir semua elemen yang ada di Ultraman 66 ke Shin Ultraman. Musiknya, sound effect-nya, itu dipakai semua sama dia. Jadi ini benar-benar surat cinta sih buat penggemar Showa. Belum tentu semua penggemar Showa sama ya. Belum tentu gitu. Karena penggemar Showa tuh ada yang ngikutin sampai Ultraman terbaru gitu. Kalau aku kan udah nggak nonton, Orb nggak nonton, X nggak nonton gitu. Jadi memang Z nonton. Skip ya, pokoknya tahu Ultraman, ngikutin Ultraman sampai Decker, tapi skip semua, maksudnya dicepetin lah. Iya. Gitu sih. Jadi ini menarik sekali sih Ultraman. Mas Bagas sukanya soal elemen nostalgia yang kuat banget dan betul. itu bagus ya by the way. Mungkin nanti kita akan mengalami hal yang sama di Shin Kamen Rider. Nah, aku sukanya pada seperti aku suka Shin Godzilla. Bagaimana reaksi birokrasi yang menjengkelkan terhadap tapi real. Dan di sini reaksinya tuh lebih internasional. Karena kaiju itu datangnya cuma di Jepang. Zarab tadi ngomong kayak gitu dan bagus banget. Kenapa kok negara kami aja? Itu kan pertanyaan hampir semua orang. Kenapa sih monster tuh munculnya cuma di Jepang, Ultraman segala macam. Nah, Zarab tuh bilang, alien Zarab ya, itu bilang ya sesimpel karena aku jatuhnya di Jepang. Iya. Udah sesimpel itu aja. Tapi kan kalau namanya kaiju masih di Jepang, pihak dunia tuh agak abai. Cuma mereka ya udahlah itu urusanmu gitu. Tapi begitu alien datang, semua negara itu tidak diperlihatkan ya. Tapi dalam dialog tuh ini diincer apa itu selalu diperlihatkan dan itu banyak banget dialog yang menyebutkan kalau
ini tuh ancamannya itu global. Ya. Bukan cuman Jepang, walaupun core-nya di Jepang. Betul. Kenapa di Jepang ya Zarab tadi yang ngomong. Gitu. Nah, Bentuk aliennya tuh juga Zarab dan Mephilas. ya. Itu tuh Ya. ya keren, alien maksudnya. Ya. Alien tuh kan alien ya. Nggak bisa uncomprehensive lah. Iya, betul. Itu aku suka banget sih. Terus hal yang kedua yang aku suka, kayaknya coba Mas ambilin komik Ultraman volume 17 yang Oke. nah, di volume ini kebetulan banget setelah aku nonton aku beli komik ini, dan ini edisi terbaru sih di Amerika ya, yang di Jepang volume 18 sama sih. Ini tuh pas banget dia ngebahas soal kode etik interstellar, aliansi galaksi. Ya, jadi kalau di Shin Ultraman ini tadi pihak Jepang ada yang bilang komunitas internasional, maka di luar angkasa itu sebenarnya juga komunitas ada intergalaksi. Dan bumi tuh nggak penting, kita itu komoditas, dan di sini tuh disebutkan banget. Ya. Makanya Kak, aku pas nonton tuh, aku habis nonton baca ini bagus banget. Dan ini aku lupa di volume berapa, Riz, bahwa semuanya tuh diputar balikan bahwa sebenarnya 9-10. Ya, sebenarnya kan Ultraman tuh pengen nguasain dunia. Ya ini tadi terjadi. Di Shin Ultraman itu terjadi. Ada poin, bukan pengen menguasai, tapi memang mereka tuh penjaga dunia, dan tapi secara politik ada yang memutar balikan itu. Dan itu bagus by the way. Dan makanya aku tuh selalu ngerekomen tuh kalian tuh kalau bisa baca ini gitu. Betul. Karena itu beneran ini tuh dewasa. Ya. Ini dewasa. Bagaimana Shin Ultraman itu intended buat kita yang udah dewasa, kita penggemar Ultraman ya, bukan tokusatsu ya. Bukan. Penggemar Ultraman yang udah dewasa dan melihat ini tuh dengan bukan sudut pandang anak-anak. Bagaimana kalau orang dewasa tuh melihat Ultraman? Bagaimana semuanya tuh jadi make sense? Betul sekali. Kenapa SSP itu para birokrat ya memang nggak bakal ada tuh pasukan pelindung bumi. Karena isinya konflik kepentingan semua. Untung aja tadi emang nggak mungkin ya kalau dalam film sesingkat ini kemudian layernya ada banyak antara kepentingan, karena SSP bisa bentrok sama militer, bisa bentrok, karena ini nggak ada. Ini smooth. Disinggung dengan lucu aja. Kayak nanti bilnya kasih ke Menteri Pertahanan ya. Siapa yang tanggung jawab? Jangan gitu. kita. Gitu. Nah, dari tadi teman-teman nanya ke aku bahwa aku kan nggak seneng Shin Godzilla ya. Literally emang nggak suka aja gitu. Karena banyak birokrasi itu, karena memang keadaannya seperti itu. Nah, bagaimana bisa aku suka dengan Shin Ultraman sementara aku nggak suka sama Shin Godzilla, padahal atmosfernya sama kan? Sama banget. Jawabanku adalah karena di Shin Ultraman ada sosok hero-nya, sosok Ultraman-nya. Kalau di Shin Godzilla nggak ada gitu. Dan ya Ultraman tuh masa kecilku gitu. Shin Godzilla tuh literally bencana alam ya. Ya, betul. Shin Ultraman tuh ya hero. Shin Kamen Rider nanti agen pemerintah. Betul sekali. Aku masih merasa kalau Ichigo Nigo itu agen pemerintah. Iya, dan mungkin di Shin Kamen Rider nanti nuansanya Man in Black tuh lebih kerasa kali ya, lebih kerasa. Jadi teman-teman, setelah kita nonton Shin Godzilla, terus kita nonton Shin Ultraman, Shin Japan Heroes Universe ini jangan dibayangin keterkaitan secara langsung. Enggak. MCU itu mungkin pada dasarnya, ini kita lompat sedikit ya, pada dasarnya MCU itu film-film di fase awal mungkin berdiri sendiri, tapi yang menyambungkan mereka adalah post credit scene-nya. Jadi ada hubungannya ternyata. Nah, ini jangan dikira ke sana, hanya sekelumit. Ini tuh kayak kejadian yang Shin Godzilla, kemudian kejadiannya menyebabkan Shin Ultraman. Shin Ultraman kemungkinan kejadiannya menyebabkan Shin Kamen Rider. Apakah dari Shin Kamen Rider kemudian menyebabkan Evangelion? Nggak tahu ya. Gitu. Semoga kita nggak ngerti. Nah, kita udah ngomongin bagusnya tuh. Aku ingin keluhanku satu aja sih. Soalnya satu bukan keluhan ya. Film ini tuh agak lebih light hearted dibandingkan Shin Godzilla yang kalau ini tuh lebih banyak jokes-nya. Banyak jokes. Tapi jokes-nya tuh enak ya, nggak ganggu. Bisa dibilang juga jokes internal sih. Maksudnya kalau nggak ngerti Jepang, betul. Nggak banget. Dan by the way, Mephilas bagus banget ya. Oh, keren. Caranya puitis lah, segala macam. Caranya mundur juga oke lah. Nah, mungkin juga sebenarnya sebelum ngomong lanjutin, mungkin teman-teman yang nonton Shin Ultraman nih notice bahwa ini kayaknya ada cameo siapa-siapa. Aku pribadi nggak terlalu. Mungkin nanti. Aku juga nggak terlalu. Ya. Nah, hal yang aku kurang suka itu adalah keberadaan
ceweknya, aku karakter lupa namanya. utama cewek ya. Aku lupa namanya. Asami. Karena nggak suka itu aku Iya. jadi lupa anjir. Iya, Jadi betul. maksudku dia tuh ada cuman untuk seksual innuendo aja. Jadi Iya. keberadaannya tuh cuman sebagai objek seksual aja. Bagaimana dia tuh di-shoot dari bawah terus, dari bawah ke atas, Iya, terus kemudian iya, iya. nepuk pantat, terus kemudian Iya, panjang jadi dadanya. raksasa. Aku tuh nggak nyaman sama itu. Nggak ada urgensinya, nggak ada hubungannya Nah. sama cerita sebenarnya. Aku nggak bisa ngejawab kenapa dia ada, kenapa dia itu diperlakukan seperti itu tuh nggak ngerti aku. Dan Betul. kalau aku nyoba mikir, mungkin yang salah satu yang anu adalah ini adalah bentuk humor slapstick Jepang zaman dulu. Ya. Yang emang ini yang pengen ditunjukin anu aja, simple, pengen aja gitu. Nah Ya, itu padahal di serial Ultraman tahun 66-nya memang nggak ada hal kayak gini, Iya. memang nggak ada ternyata gitu. Tapi mungkin ya kebutuhan untuk apa ya, penyegar aja kali ya. catering Japanese people Iya. kali ya. Ya, tapi untukku pribadi aku nggak nyaman, sama sekali nggak aku nyaman. nggak selevel dia sih. Aku yang bikin nggak nyaman adalah bagaimana cukup banyak adegan di scene Ultraman itu yang dilakukan dengan backgroundnya, bahkan obrolan aja backgroundnya green screen. Yang akunya nggak sadar. Dia nggak notice, Ya. tapi aku notice gitu. Jadi ya, Aku itu aja sih. Itu Karena sih. itu salah satu aktris favoritku. Aku suka loh dia. Jadi ketika dia muncul cuman buat begitu doang gitu, aku tuh ya menurutku tidak dilecehkan, tidak diinganu ya, Ya, tidak. Tapi gestur, terus cara sudut kamera, terus cara karakternya diperlakukan itu, kamu tuh ngapain di Ya, sini ya. selain cuman sebagai biar bisa dipajang gitu doang. Ya, Itu aku betul nggak sih. suka. Iya. Ibaratnya kalau kita bicara karakter musuhnya Super Sentai, ada yang sengaja dipakein minim pakaiannya itu gitu. apa mungkin itu karena anu tuh pengen nunjukin budaya tokusatsu. Aku takut Midorikawa jadi kayak gini nanti dikasih Oh iya, betul sekali. Tapi sejauh ini enggak sih ya. Sejauh ini enggak. Ini kelihatan- Keren sih dia. kelihatan keren. Iya. Seharusnya moga-moga ya. Nah, Paling itu aja sih teman-teman, soal cerita kita nggak banyak bongkar karena banyak hal yang emang berasal dari tahun 66-nya. Sebenarnya bukan plot twist, tapi cerita menuju endingnya itu menurutku cukup bagus aja sih. Iya. Cukup bagus. semuanya smooth kok. Smooth. Dari monster 1 ke ujungnya Zeton tuh. Yang pertama emang terlalu cepat ya untuk awalnya bagaimana SSSP itu terbentuk gitu, tapi itu udahlah. ya udahlah. Ya udahlah. Karena nggak kan apa-apa. nanti butuh waktu. Ya. Yang penting itu establish-nya udah ada. Betul. Dan itu salah satu yang menyebalkan itu. Ini terjadi dari Shin Godzilla ya. Dialognya ngomongnya cepet banget. Cepet banget, banyak karakter yang setiap karakter tuh hampir punya kata-kata magic ya, Iya. magic words gitu loh. Maksudnya cerdas sih, secara naskah cerdas Iya, sih. tapi nontonnya tuh kadang capek. Iya, betul. Kadang-kadang out of track gitu. Iya. Dan kita akan ketemu lagi sama kaptennya nanti di di Black Sun. Wah, Kapten SSP, Kapten SSSP SSP-nya adalah Kotaro Minami. Tamurasan. Tamurasan ya? Eh, Iya. Nanti adalah Kotaro Minami. Itu salah satu aktor kesukaanku juga sih. Jadi aku ketika Shin Ultraman diumumkan dengan dia sebagai kapten, aku semangat. Kemudian Kotaro, oke. By the way, akhir bulan Oktober ya, kira-kira kita akan ngobrolin. Nanti setelah tamat tapi kita ngobrol. Iya, betul. Atau mungkin episode pertama dulu. Kita lihat nanti. Tapi yang jelas kita excited untuk nonton Black Sun ya. Black Sun, ya. Jadi ya tungguin aja obrolan kita. Oke teman-teman, Amazon makasih banget Prime. yang udah nonton obrolan tentang Shin Ultraman. Sampai ketemu di Shin Kamen Rider kejauhan ya. Jauhan. Oke, sampai ketemu.